Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Anissa Official. Jadi di video kali ini aku akan sharing beberapa tips ya teman-teman untuk teman-teman yang ingin memulai mengonten di YouTube ya. Nah, ini disclaimer dulu ya teman-teman. Ini aku sharing seperti ini berdasarkan pengalaman aku, jadi tidak ada niat untuk menggurui. Kita sama-sama belajar di sini walaupun channel YouTube ini saat di teks video ini, dibuat video ini itu belum berkembang pesat ya teman-teman. Ini masih memiliki view yang sangat rendah, kemudian subscriber juga dikit kayak gitu. Jadi ini saya hanya berbagi tips dan pengalaman saja teman-teman kayak gitu, supaya ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman kayak gitu. Walaupun ini bukan satu hal yang wah kayak gitu, tapi mungkin satu hal sederhana ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih semangat untuk memulai konten di YouTube ini teman-teman semua. Karena tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Bisa saja nanti YouTube ini tiba-tiba berkembang pesat ya gitu ya teman-teman. Ya semoga saja, kita doakan ya teman-teman. Dan untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe dan share ya teman-teman agar video ini dapat ditonton oleh banyak orang lagi kayak gitu teman-teman semua. Oke, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi hal pertama yang memang harus teman-teman pikirkan, harus teman-teman rencanakan dari sekarang itu adalah teman-teman membuat konten di YouTube ini tujuannya untuk apa? Nah, misalkan di sini channel ini tujuannya itu untuk berbagi seputar tutorial, sharing-sharing tips seperti ini teman-teman. Nah, agar teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat yang baik dari channel YouTube ini ya teman-teman. Nah, banyak sekali di komentar-komentar YouTube yang sudah saya dapatkan kayak yang terima kasih Kak, tutorialnya berhasil di aku. Iya kayak gitu teman-teman. Terus ada juga yang komentar seperti ini. Kan waktu itu saya memberikan tutorial saya masih ingat cara menambahkan ukuran F4 di Word ya teman-teman. Nah, di situ saya ada kendala jadi tidak berhasil tutorialnya, tapi ada teman-teman ataupun yang menonton video YouTube itu dia berhasil loh. Dia berhasil mengikuti tutorial yang aku bagikan. Jadi dia bilang kayak gini, makasih Kak tutorialnya, di aku berhasil, walaupun di kakak nggak berhasil kayaknya kayak gitu. Dia bilang gitu ke aku. Jadi itu menurutku ya satu hal yang seru kayak gitu ya. Alhamdulillah kan bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu ya teman-teman. Nah, hal ini ya terlepas dari memang view ataupun jumlah penonton yang belum begitu banyak, tapi di situ ada kesenangan tersendiri kayak gitu, bisa membantu orang dalam hal ini. Kemudian dalam hal itu juga misalkan di tutorial lain dia berhasil, dia bisa menyelesaikan masalahnya yang awalnya bingung, ini caranya gimana ya, cara untuk membuat rumus di Excel tuh kayak gimana ya. Nah, dengan menonton tutorial seperti ini dia jadi bisa belajar juga, bisa memecahkan masalahnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi jadi tutorial ini memang dibuat untuk bisa bermanfaat lah untuk banyak orang kayak gitu teman-teman semua. Kemudian teman-teman, yang kedua, kita harus menjadikan YouTube ini sebagai teman cerita kita. Kamera ini nih, kamera yang sedang saya ajak ngobrol sekarang, teman-teman. Nah, ini kita jadikan sebagai teman kita, teman yang memang kita sedang bercerita kayak gitu ya, teman-teman. Kita memberikan informasi ke handphone ini yang nanti akan disebarkan luas kepada publik, kepada orang yang menonton kita kayak gitu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mulai enjoy menjalani hal seperti ini dan teman-teman akan terbiasa untuk mengupload rutin YouTube, nanti insya Allah akan sukses teman-teman di kemudian hari kayak gitu ya. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Karena memang tidak ada yang sia-sia ketika kita lakukan untuk kebaikan orang kayak gitu teman-teman. Untuk hal yang bermanfaat untuk orang-orang kayak gitu ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya yaitu teman-teman harus menentukan target dan audiens penontonnya itu kita tertujunya ke siapa teman-teman, ataukah ke para ibu-ibu, para para pekerja yang berada di kantoran, misalkan membahas tentang finance ataupun keuangan. Untuk para ibu-ibu itu terfokusnya misalkan ke konten memasak ataupun home decor, dekorasi rumah kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi ini teman-teman bisa rencanakan dari sekarang fokusnya kemana. Nah, contoh dalam channelku ini
target audiensnya itu kepada para pelajar, pelajar SMP, SMA, ataupun teman-teman mahasiswa ya teman-teman, yang memang sedang butuh-butuhnya untuk mencari tutor kayak gini teman-teman, tutorial seputar misalkan tentang kuesioner ketika melakukan penelitian skripsi kayak gitu teman-teman. Jadi ini sangat diperlukan sekali untuk mereka kayak gitu ya teman-teman semua, karena mereka juga pasti ketika sedang apa tuh namanya menyelesaikan tugas itu mereka ya ada masanya untuk mencari tahu ini kayak gimana ya harusnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi silakan ditentukan target penontonnya itu siapa teman-teman semua. Jadi ketika sudah menentukan, teman-teman akan tahu nih topik apa yang akan dibahas dalam channel itu kayak gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya itu teman-teman harus mempunyai karakter yang unik di sini ya teman-teman. Karakter yang unik ini bisa teman-teman tampilkan ketika sedang bercerita. Berceritanya tuh kayak ada mimik wajahnya, terus ada apa sih ekspresi yang keluar dari situ. Nanti sehingga membuat audiens ataupun penonton itu merasakan misalkan kitanya excited. Jadi mereka juga ikutan senang melihat kita gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada yang pembawaannya memang seram, tegang kayak gitu ya. Untuk yang membawakan cerita horor kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini kita harus mempunyai karakter yang unik yang kita bisa perlihatkan kepada teman-teman ataupun penonton kita ya, agar dia mengetahui, wah ini mah channelnya misalkan si Anissa nih kayak gitu. Nah kemudian ini mah channelnya si A, si B tentang ini, tentang itu teman-teman semua. Nah kemudian ketika fokus di satu hal teman-teman tinggal pelajari hal tersebut, fokus di situ, nanti akan ketemu jalannya sendiri untuk sukses kayak gitu ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah konsisten. Nah, ini konsisten memang berat banget, teman-teman. Sulit sekali rasanya untuk membangun sebuah kekonsistenan dalam diri kita sendiri. Apalagi ditambah dengan kesibukan teman-teman yang sehari-harinya entah itu berjualan, sekolah, kuliah, ataupun bekerja ya, teman-teman. Nah, jadi YouTube ini silakan teman-teman untuk membuat dirinya agar konsisten dalam mengupload misalkan ataupun membuat videonya minimal dulu lah membuat video, nanti uploadnya bisa nanti kan harus diedit dulu ya teman-teman, jadinya membutuhkan waktu yang lama ketika ingin mengupload konten ketika sudah melakukan banyak aktivitas di hari itu ya kayak gitu teman-teman semua. Kemudian teman-teman ketika teman-teman sudah mempersiapkan hal-hal di atas, yang harus teman-teman persiapkan lagi adalah pelajari tentang YouTube ini ya teman-teman, tentang cara setting YouTube, tentang cara membuat tampilan YouTube lebih menarik. Itu banyak sekali berseliweran di di channel YouTube teman-teman ya, atau bisa teman-teman cari sendiri di kolom pencariannya kayak gitu teman-teman, tuh banyak sekali. Nah, hal ini menunjang juga untuk teman-teman bisa lebih aktif, bisa lebih banyak berkarya di YouTube kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi banyak yang interaksi juga, banyak yang bertanya kepada top YouTuber yang memang sudah banyak sekali followersnya atau pengikutnya atau subscribernya teman-teman kayak gitu ya. Nah jadi di sini kita jangan berhenti berkarya begitu saja. Kalau kita fokus dalam satu hal ya sudah di situ saja kayak gitu teman-teman. Nah kalaupun teman-teman ingin merubah ke hal lain, tapi teman-teman harus riset dulu. Wah ini kira-kira bisa nggak ya saya ke situ, ke hal ini, ke hal baru ini. Nanti pokoknya teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk memulai channel YouTube ini kayak gitu ya teman-teman. Ada juga yang memang fokus kontennya itu dia belum menemukan nih fashionnya di mana kayak gitu. Nah, misalkan yang pertama itu dia kontennya masak, terus wah ini kayaknya viewsnya dikit deh, dia beralih lagi konten tutorial. Dan tutorial ini kayaknya kurang maksimal juga deh. Bisa juga ke hal lain. Jadi pokoknya harus dipikirkan terlebih dahulu ya teman-teman semua. Nanti akan berpengaruh ke perkembangan channel YouTube teman-teman ketika sudah membuat YouTube channel tersebut teman-teman semua. Oke teman-teman, itu dia tadi berarti ada sekitar 6 tips ya teman-teman untuk memulai YouTube agar teman-teman bisa sukses. Kita sukses bareng-bareng di YouTube ini teman-teman. Tentunya dengan proses yang tidak mudah ya teman-teman semua. Jadi di sini kita tetap semangat untuk nanti kita bisa merasakan hasilnya di kemudian hari. Ya kita anggap saja hasil ini bisa untuk memotivasi kita. Ya kita bilangnya ini adalah satu bonus ya, bonus dari hasil kerja keras kita kayak gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe agar
channel ini bisa berkembang. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.